Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Setia Om, Tabi pun, iya pun. Saya Erlika Fasil Utami, host Dapur Bang Duta, program unggulan Duta News TV. Kali ini kami mengundang pimpinan redaksi Tinta Informasi Pak Amuri, yang mana beliau ini mendapatkan ancaman dari oknum preman dan terkait pemberitaan proyek Lampung Selatan yang perkaranya sudah ditangani oleh Polda Lampung dari narasumber kita, dan kita akan mewawancarai yang akan diwawancarai langsung oleh Cindy. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe untuk berita terupdate lainnya dari Duta News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fitrisari, host dari Dapur Bang Duta. Nah, kali ini akan membahas terkait kasus kriminalisasi pimpinan redaksi Tinta Informasi oleh oknum preman. Nah, di tengah-tengah kita udah ada narasumber langsung dari pimpinan redaksi Tinta Informasi, Bapak Amuri. Iya, betul. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Hedi. Jadi ini ada kasus ya Pak terkait tentang kriminalisasi Bapak sebagai pimpinan redaksi Tinta Informasi oleh oknum preman. Nah, boleh diceritakan Pak dari kronologi awal gitu, kenapa sih bisa preman datang atau tentang kasus tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena pertama saya memberitakan proyek Dinas PU milik Kabupaten Lampung Selatan di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang yang nilai 5,6 miliar. Nah, terkait pemberitaan itu sebenarnya bukan hanya saya sendiri yang memberitakan, beberapa media yang memberitakan. Tapi itu maksudnya Bapak sendiri yang kena ancaman itu didatengin preman atau memang media-media lain juga didatengin preman gitu Pak? Tidak, hanya saya sendiri, bukan didatangin preman. Saya diancam melalui via telepon, akan dibunuh, akan dihabiskan, dikarungin semua keluarga saya. Nggak langsung memang datang ke kantor atau ke rumah, itu lewat via telepon? Lewat via telepon ya, via telepon. Nah, karena saya diancam, akan dibunuh, ya, maka saya lapor ke Polda Lampung. Setelah lapor ke Polda Lampung, ditindaklanjuti oleh Polda Lampung karena TKP saya ada di pos di pengancaman itu, saya ada di Lampung Tengah, maka dialihkanlah ke Polres Lampung Tengah. Berjalannya waktu itu tidak berjalan, maka ditarik oleh pengacara saya, ditarik ke Polda Lampung lagi. Sementara ini sudah ditindaklanjuti, alhamdulillah pihak Polda Lampung terus menindaklanjuti laporan saya itu didampingi oleh pengacara saya yaitu Gida Ansori, McPherson dan Johari, pendamping kepada penasihat hukum saya. Ini sudah berlangsung lama atau enggak Pak? Maksudnya dalam waktu dekat ini atau memang udah beberapa bulan yang lalu baru ditindaklanjutin atau bagaimana? Sebenarnya kejadiannya mulai bulan November ya, bulan November. Laporan saya di bulan November 2020 kan? Iya, 2021. 2021. Nah, maka prosesnya baru sekarang lagi ditindaklanjuti. Ya mudah-mudahan lah dengan bantuan pihak Polda Lampung ya, dengan ditarik oleh pengacara saya Ginda Ansori dan rekan-rekan, ini akan berjalan dengan lancar. Tujuan saya melapor ke Polda Lampung itu bukan berarti apa-apa, saya minta perlindungan hukum. Takut terjadinya dengan keluarga saya akan dibunuh, akan digorok, akan dikarung. Maka saya minta perlindungan hukum, melapor. Ya, daripada saya dibunuh, keluarga lebih baik saya lapor. Bukan berarti saya menuju karena proyek itu bermasalah, enggak, itu kan ada indikasi aja. Tapi pengancaman lewat telepon itu terus sampai sekarang atau memang sekali dua kali doang Pak? Cuman sekali itu saja, dua sekali itu saja yang nelpon saya. Jadi ini langkah hukumnya sudah berjalan dan lagi diproses proses ya Pak? Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Baru saya kemarin waktu di hari Kamis saya didampingi oleh pengacara saya McPherson
dan Dinda Ansori ke Polda Lampung, ke Subdit 5 Cyber. Nah, itu udah tindak lanjut langsung. Bahkan saksi-saksi sudah dipanggil. Mungkin besok saksi saya Pak Wahyudi Setianegara dipanggil sebagai saksi untuk menindaklanjuti pada laporan saya itu. Nah, bunyi-bunyi pengancaman yang dilakukan oleh oknum premanisme itu bentuknya seperti apa coba? Itu berbentuk ancaman melalui telepon dan rekaman yang saya kenapa kamu memberitakan itu, kamu nggak tahu saya yang keamanan daripada kegiatan itu, ya kan? Kalau kamu terus akan memberitakan itu, kamu akan saya bunuh, akan saya gorok, akan saya karungi. Ya saya juga was-was. Nah, kalau saya dikarungin lebih baik saya lapor. Nah, setelah langkah hukum yang udah ditempuh gitu Pak, dan tadi dengan cerita Bapak kan yang pertama artinya sempat mandek ya Pak ya. Nah itu ada indikasi nggak Pak? Alasan kenapa sih itu tuh yang sampai mandek gitu kan? Ini kan berita serius nih Pak, udah pengancaman dan lain-lain gitu. Ya kalau masalah mandeknya itu kan saya nggak tahu, itu kan urusan daripada pihak Polres Lampung Tengah. Ya saya sudah mengikuti alurnya, lapor saya sudah lapor, menghadap saya sudah menghadap, saksi saya sudah hadapkan, ya kan. Sementara saya tidak mau menyalahkan, tapi tetap tidak berjalan karena berjalannya waktu sangat lama belum ditindaklanjuti, maka pengacara saya ngambil langkah lain, ditarik ke Polda kembali laporan saya itu. Jadi nggak ada duga-dugaan bahwasannya pihak yang mengancam dari oknum preman tadi intimidasi pihak polisi dan lain-lain itu nggak ada duga-dugaan seperti itu Pak? Sementara ini nggak ada dugaan seperti itu, nggak ada dugaan. Yang pasti alhamdulillah sekarang sudah berjalan ditindaklanjuti oleh Polda Lampung gitu. Kira-kira sudah sejauh mana Pak tindakan penyelidikan itu? Masalah penyidikannya kemarin itu saya sudah dipanggil di hari Kamis, sudah itu besok itu saksinya akan tindak lanjut. Bahkan dari menurut keterangan penyidik dari Siber Subdit 5 bahwa itu sudah dikoordinasikan dengan tim ahli bahasa. Tim ahli bahasa itu katanya ini sudah masuk dalam pelanggaran pidana karena ada pengancaman dan pembunuhannya. Kita tunggu saja hasil daripada tindak lanjut daripada pihak Polda Lampung. Itu berarti kena pasal ya Pak ya? Pasal apa, pengancaman atau? Ya mungkin pasal pengancaman itu atau pasal undang-undang IT, bisa tahu apa yang diterapkan mereka, saya tidak tahu, itu kan kewenangan pihak penegak hukum. Nah, kira-kira dari kasus tersebut apa sih harapan Bapak untuk aparat penegak hukum gitu terkait kasus yang hari ini sedang Bapak alami? Ya harapan saya dan kawan-kawan keluarga semuanya berharap perjalanan kasus ini agar ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum, dan juga dengan kejadian tersebut bukan hanya saya saja, bahkan kawan-kawan semua dari pimpinan media massa semenjak ada pengancaman itu mengirimkan puluhan karangan bunga bentuk stop premanisme terhadap jurnalis. Itu juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Solidaritas ya Pak ya? Ya betul. Oke, ada yang ingin ditambahkan Pak terkait kasus ini? Kalau menurut saya, harapan saya minta kepada pihak Polda Lampung yang saya yang sudah didampingi oleh pengacara saya agar cepat menindaklanjuti permasalahan ini agar ada titik terang, ya kan? Nah, supaya kawan-kawan yang bekerja di lapangan itu juga sebagai kuli tinta merasa nyaman, ya kan? Kapan dia ada pemberitaan sedikit aja itu mulai ada pengancaman. Jadi momok kita sebagai jurnalis, ya kan? Saya minta, itulah harapan saya agar pengancaman terhadap para jurnalis itu stop lah. Jadi kejadian ini berdampak juga ya Pak sama wartawan-wartawan ini tinta, atau mereka juga terlibat ancaman-ancaman itu Pak? Bukan hanya kepada tinta informasi saja, yang telah terjadi banyak, ya kan?
bukan media massa, bukan hanya Tinta Informasi, termasuk duta lampu kan, pena berlian, dan juga yang media-media lain ya kan mungkin pernah mendengar dalam pemberitaan itu ada ancaman-ancaman kapan kita memberitakan terkait pekerjaan, kegiatan gitu kan, bukan hanya saya sendiri gitu. Terima kasih Pak atas waktunya, penjelasannya terkait kasus kriminalisasi oleh oknum preman ini gitu. Semoga kasusnya cepat selesai ya Pak ya. Amin, amin. Oke, ini tadi bincang-bincang sedikit terkait kasus kriminalisasi terhadap pimpinan redaksi Tinta Informasi oleh oknum preman. Semoga tadi ada harapan-harapan dari Bapak Amuri terhadap aparat penegak hukum. Semoga kasus ini segera diproses dan ditindaklanjuti lebih dalam dan lebih serius lagi. Saya Cindy Fitrisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.